Gue baru aja nonton film Snake Eyes G.I. Joe Origins. Jadi film ini menceritakan soal asal muasalnya karakter Snake Eyes di G.I. Joe Universe ya. Udah lama banget nggak nonton film G.I. Joe ya. So waktu trailernya keluar dan waktu gue menonton nih film, ini gue punya high expectation banget. Soalnya ini kan tentang ninja-ninjaan, gue tuh demen ya. Jadi gue expect, wah ini keren banget nih. Gimana Snake Eyes itu, gue pikir kan karena origin story, gimana Snake Eyes itu bisa menjadi Snake Eyes. Mungkin dari orang biasa sampai dilatih jadi ninja, jadi hebat banget gitu ya. Terus mungkin ada misteri-misterinya, kenapa dia itu nggak ngomong, kenapa dia itu silent, dan setahu gue dulu Snake Eyes itu buta. Jadi tuh gue ngarepin banyak answer gue tentang atau mitos atau ini tentang Snake Eyes bisa dibongkar di film ini. Tapi ternyata film ini mengecewakan. Gue punya high expectation dan gue pingin suka banget nih film, tapi ternyata mengecewakan. I'll tell you why. Oke, one by one. Satu, menurut gue castingnya nih. Castingnya keren, don't get me wrong, sorry. Ada Henry Golding sebagai Snake Eyes-nya. Henry Golding tuh pemeran I think terkenalnya dari film Crazy Rich Asian. Terus juga ada pemeran pendukungnya Andrew Koji, I think Japanese actor ya, gue nggak pernah lihat, tapi menurut gue keren banget. Bahkan if gue bisa bilang karakternya ini, actingnya, karakternya keren banget, bahkan lebih keren mungkin dari Snake Eyes-nya. Gue lebih suka gitu. Terus juga ada Iko Uwais juga ada di film ini, dan begitu gue lihat trailernya, wah gila nih, keren banget nih pasti, dan expect yang keren dong, Iko Uwais gitu loh. Mantep banget. Jadi secara casting not bad sebenarnya, keren dan banyak potensi. Nah tapi itu gue lihat di film ini banyak potensi casting ini tuh nggak kepake. Potensinya tuh nggak keluar di film ini gitu loh. Kayaknya si direkturnya, think namanya Robert Schwenke ya. Itu kayak mungkin nggak berhasil ngeluarin potensi karakternya ini dari movie starnya ini tuh nggak keluar gitu. Gue ngelihat Henry Goldingnya atau karakter Snake Eyes-nya ini bagus, dia berusaha deliver a good performance. Cuma, nah ini kita mulai ngomongin hal yang kedua adalah soal plot dan skripnya ini. Menurut gue nggak messy dan sloppy menurut gue. Jadi kalau sebagai bahan perbandingan ya, gue tuh dulu selalu waktu SD SMP, gue tuh bisa bedain antara film Hollywood sama film Hong Kong. Kalau film Hollywood, gue ngerti jalan ceritanya. Orang biasa ada masalah, mengatasi masalah dan jadilah jagoan. Kalau film Hong Kong, gue tuh suka bingung. Kayak, loh ini terjadi, loh kok dia begitu, ini kejadian begini, loh kok dia begitu. Jadi kayak nggak masuk akal gitu. Ada kejadian apa, reaksi karakternya kok begitu, kejadian apa, reaksinya kok begitu. Kayaknya nggak masuk akal deh kenapa melakukan itu gitu. Nah itu gue ngerasa banget di film ini. Untuk plot, storyline-nya, itu gue merasa banget. Jadi karakter Snake Eyes-nya ini kan revenge story ya. Jadi ceritanya nih kenapa dia jadi Snake Eyes ada hubungannya sama masa lalunya gitu, dan dia mau ada revenge dan masuk ke dunia ninja ini gitu. Tapi menurut gue alasan why dia melakukan certain things di movie ini sama kayak nggak masuk akal gitu. Dan sebenarnya jadi ngebikin gue jadi nggak empati sama si Snake Eyes-nya. Jadi malah jadi kayak nih orang nih asshole banget ya gitu loh. Jadi kesannya kok karakternya begitu sih gitu loh. Gue ngerti kalau ada film-film yang karakter kayak dia itu agak
dia orang baiknya, protagonisnya, tapi juga nggak bener-bener banget. Itu gue ngerti. Tapi kalau dalam hal ini menurut gue sesuatu hal yang bodoh aja kelihatannya, jadi ngebikin karakternya ini. Nah, selain dari itu, skripnya tadi, dialognya itu di film ini gue berasa tuh kayak nggak tajam gitu loh. Kayak kalau certain movies kan lu lihat ya, kayak John Wick atau apa, dialognya itu tuh very sharp, bisa pendek tapi dalam gitu, very sharp gitu. Kalau ini gue ngelihatnya di filmnya tuh very sloppy, atau kayak dialognya tuh aneh atau cringe. Kayak lu kalau ngelihat film yang film lucu terus nggak lucu, atau yang kayak aduh kok gitu sih gitu. Nah itu di sini kelihatan beberapa kali gue ngerasa dialognya itu aneh gitu, kayak kok ngomongnya gitu ya. Aneh sekali gitu. Masalah lain lagi di film ini, gue berekspektasi ada Iko Uwais, ada Henry Goldingnya apa, jadi tuh gue berpikir wah ini keren kali. Kayak kalau kalian inget ya film I think Ninja Assassin gitu, itu kan kelihatan tuh di waktu kecil latihan jadi ninjanya gimana, dilatihnya gila-gilaan, ada gurunya terus ngajarinya itu tough banget, jadi dia tuh makanya jadi super ninja gitu. Dan kayak Snake Eyes kan super ninja gitu ya. Ini sama sekali nggak kelihatan, men. Jadi justru di film ini yang bagian yang kayak wah nih kayaknya keren banget nih, biar bisa mengeluarkan kekerenan keninjaannya tuh sama sekali nggak ada. Jadi tuh karakter Henry Golding yang tadinya orang biasa aja tiba-tiba diambil sama Andrew Koji atau perguruannya ini, terus tiba-tiba jadi ninja aja gitu. Nggak kelihatan gimana dia jadi tadinya street brawler gitu, terus tiba-tiba bisa jadi super ninja tuh nggak kelihatan. Tiba-tiba diambil aja, nggak kelihatan latihannya. Tahu-tahu di akhir movie dia dapat bajunya aja seperti yang kalian udah lihat di trailer. So ini no spoiler. So jadinya itu gue kecewa banget. Apalagi yang Iko Uwais-nya, yang aturan bisa dimanfaatkan banget ya, kita ngelihat berantemnya keren. Nggak ada, nggak kelihatan gitu. Maksudnya again potensinya tuh nggak keluar, kekerenan scene berantemnya. Bagian lain soal scene berantemnya, in beberapa ada beberapa film tuh yang gue suka sinematografi ngambil kalau dia lagi berantem. Kayak Jason Bourne, gue ngerti lah yang kameranya kucruk-kucruk gitu ya, biar kelihatannya actionnya seru banget dan memang kelihatan keren dan seru. Terus atau gaya John Wick gitu ya, yang film John Wick 1, 2, 3 itu semua berantemnya menurut gue keren banget. Combat scene-nya tuh ngedapetinnya wide angle, jadi kita bisa ngerti what's going on, ada teknik-teknik keren, ada kekerenan gitulah. Di sini nggak ada. Cara ngambil gambarnya tuh kayak aneh, terus koreografi berantemnya tuh juga kayak nggak niat, kayak terburu-buru. Jadi again, yang aturan tuh bisa keren banget di sini nggak keluar lagi gitu. So jadi all in all, iya gue kecewanya. Jadi all in all ya gue kecewa sih jadi sama nih film. Jadi after the movie gue ngelihat kok begitu dah. Terus juga ada ending scene-nya juga, ending battle-nya gue juga kecewa banget. Cuma gitu doang, nothing great happen. Tiba-tiba ini dateng, terus juga tiba-tiba karakter ini dan karakter Ono, loh kok bisa tiba-tiba jadi begitu. Jadi banyak hal-hal tuh yang kayak di tengah-tengah, loh kok begini, loh kok begitu, loh kok jadi dan berantemnya aneh, dan jadi aduh sayang banget. Jadi intinya gue kecewa. Jadi kalau kalian belum nonton di film, ya kalian nggak nonton juga nggak masalah sih. Kalian menghemat 1,5 jam waktu kalian, bisa do something else. Gue juga waktu nonton di film kayak ya sambil ngetik email lah. Jadi kayak juga soalnya ada bagian-bagian tuh yang juga slow, yang aneh, yang menurut gue aduh kok jadi lebih banyak tuh yang guanya loh kok gitu, ya kayak
banyak kekecewaan, terus pas udah di end of the movie, that's it? Aduh, pokoknya jadi akhirnya gue gemes sendiri, dan menurut gue banyak loophole-nya. So all in all, kalau kalian belum nonton, ya udah, nggak apa-apa. Nggak nonton juga nggak apa-apa. Kalau kalian penasaran ya monggo, whatever. Gue sih udah kayak ya udahlah, let it be, udah lewat, move on to the next one. So itu review gue soal film Snake Eyes ini. Thank you for watching. See you on the next video. Peace.